Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya Universitas Kristen Indonesia dengan Bapak Dr. Joni Sinaga SCMM. Kami akan menjelaskan tentang materi Otoritas Jasa Keuangan atau singkatannya yaitu OJK. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita akan memperkenalkan diri dahulu. Hai semuanya, perkenalkan saya Trimidius Kristianto. Saya dengan NIM 19321-523. Hai, perkenalkan saya Yutenia Nuru, NIM 1932-15040. Perkenalkan, nama saya Lestari Laia dengan NIM 1932-15041. Perkenalkan, nama saya Ardito Siahaan dengan NIM 1932-150027. Halo semua, perkenalkan nama saya Kristi Milianti dengan NIM 1832-1519. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan pengertian dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, latar belakang Otoritas Jasa Keuangan itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, sebelum krisis ekonomi tahun 1997 dan 1998, penguasaan Bank Indonesia dipandang gagal. Lalu yang kedua, keinginan untuk integrasi penguasaan sektor keuangan dalam satu atap karena meningkatnya financial conglomeration di Indonesia. Yang ketiga, keinginan untuk memurnikan fungsi bank sentral, bank murni sebagai penjaga stabilitas moneter. Dan yang keempat, amanat Undang-Undang Bank Indonesia dipandang pemerintah sulit untuk diamandemenkan, khususnya terkait pasal pengalihan fungsi penguasaan bank dan BI ke OJK. Lalu pengertian OJK tersendiri yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ada beberapa tujuan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan juga atau OJK memiliki visi di mana untuk menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global secara memajukan kesejahteraan umum. Dengan visi tersebut di atas, maka terbentuklah misi dari Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, mewujudkan terselenggaranya secara keseluruhan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selain itu juga, Otoritas Jasa Keuangan juga mempunyai fungsi, di mana Lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK
mempunyai tugas dan peranan yang penting bagi sektor keuangan dan ekonomi di Indonesia. Beberapa fungsi otoritas jasa keuangan. Yang pertama yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan. Yang kedua, mengambil keputusan dalam hal perkembangan dan kemajuan keuangan. Dan yang terakhir yaitu melindungi konsumen. Di sini saya akan memaparkan materi tentang nilai-nilai OJK. Dalam penerapan fungsi nilai OJK ini, ada beberapa nilai strategis yang menjadi landasannya, yaitu pertama, ada integritas. Integritas ini adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Nah, tentunya kita sebagai lembaga pengawas semua industri jasa keuangan, integritas ini harus dimiliki oleh semua orang banyak di otoritas jasa keuangan. Dua, ada nilai profesionalisme. Nilai profesionalisme ini dapat dimaknai dengan bekerja penuh dengan tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Hanya orang-orang yang hebat lah yang dapat menjadi bagian dari otoritas jasa keuangan ini. Kenapa? Karena OJK ini berfungsi sebagai tampuk seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Ketiga, ada sinergi atau nilai sinergi. Nilai sinergi ini adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Keempat, ada inklusif. Inklusif ini adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Kelima, ada visioner. Visioner ini adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan serta dapat berpikir di luar kebiasaan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tugas dan wewenang OJK. OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Wewenang OJK untuk melakukan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang, yaitu pertama, menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini. 2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Ketiga, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Kelima, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan OJK. Dan keenam, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Ketujuh, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. Yang ini menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Dan yang terakhir, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di sektor jasa keuangan. Oke, baik. Di sini Christine ingin menjelaskan peran OJK. OJK itu singkatannya apa sih? Nah, OJK itu Otoritas Jasa Keuangan. Peran-perannya apa saja sih? Oke, di sini Christine ingin menjelaskan peran OJK ialah setiap lembaga atau perusahaan yang didirikan pasti mempunyai visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai.
Visinya merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu lembaga. Kemudian, untuk mencapai visi, lembaga atau perusahaan maka haruslah menetapkan suatu misi. Selanjutnya, setelah visi dan misi ditetapkan, maka selanjutnya ialah menetapkan tujuan pencapaian yang ingin diharapkan. Visi Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga pengawas jasa industri, jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan yang menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya, misi yang diemban OJK dalam mencapai visinya adalah yang pertama, mewujudnya terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen. Oke, selanjutnya, sedangkan tujuan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan yang pertama terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang terakhir, tujuan OJK apa aja sih? Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan materi peran Otoritas Jasa Keuangan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Dah.